Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqal azim wa shadaqa rasulullah nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini, tepatnya di malam Senin, kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita ta'lim wa ta'allum, ya. Sama-sama belajar, kita berdiskusi, kita muhadharah, ya, muzakarah. Mudah-mudahan dengan adanya Majlis Ta'lim Bahrul Maghfirah, tepatnya di Musola Al-Ikhlas ini, kita dapat mengambil manfaatnya sekaligus faidahnya. Nah, harapan kami semua sepulangnya dari tempat yang mulia ini, yang dipenuhi dengan para malaikat, ya, mudah-mudahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Madinah SPD selaku pengasuh daripada Majlis Ta'lim Bahrul Maghfirah dan pengawas di Yayasan Ukhuwah Ngaji Roso Depok. Yang sama-sama kami hormati Ketua Majlis Ta'lim Bahrul Maghfirah Bapak Ustadz Aji Tarmuzi SAG, yang kami banggakan Bapak RT Elan Maulana selaku pendiri Bahrul Maghfirah, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umurnya, banyak anaknya Pak RT, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Penting banyak anak, banyak rezeki, begitu ya. Jadi siap-siap aja kalau mau nerima rezeki yang banyak, berarti pasti anaknya banyak, begitu. Ya, bukan berarti yang anaknya sedikit rezekinya sedikit, bukan, ya. Jadi ada beberapa pengecualian. Yang sama-sama kami hormati Bapak Nurdin, Bapak Ustadz Ridwan, alhamdulillah, Bapak Haji Mukhlis, Bapak Solehin, dan juga ada Bapak Usnandar, Bapak Said Tinus, alhamdulillah hadir pula sesepuh kita Bapak Agus, ya. Terima kasih. Ini juga tadi ada kiriman gorengan, biar panjang umur Pak Agus, ya. Maunya berapa tahun? Iya, jangan terlalu panjang dah pokoknya. Yang penting pada sehat aja. Bapak Solehin beserta keluarga. Terus juga Bapak DKM, Bapak Hasan Donang lagi ada kesibukan. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi cukup lama kita istirahat, hampir 2 bulan ya Pak RT, ya. 2 bulan lebih ya itu. Ya, tapi ya memang begitulah. Alhamdulillah dengan kesibukan kita, ya, masih menyisakan waktunya untuk berkumpul, bersilaturahim, sama-sama kita nyari ilmu, ya, sama-sama kita berdiskusi tentang ilmu. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat di Majlis Ta'lim Bahrul Maghfirah ini. Amin. Pada malam hari ini tentu temanya adalah sejarah, ya. Sejarah yang paling kita sering kita dengar adalah sejarahnya Imam Asy-Syafi'i, di mana nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Jadi masih keturunan atau bermarga Al-Mutallib. Artinya nasabnya itu masih sambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang ada di hadapan saya ini adalah kitab karya Al-Habib
Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Mudah-mudahan kita dapat ya mendengarkannya dengan baik sehingga kita tahu bahwa isi kitab ini seperti apa. Nah, mari kita sama-sama kita simak ya pembacaan daripada kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah yang pernah kita bahas juga di malam Ahad ya. Malam Ahad. Nah, ini kita baca Mu'assisul Madhab ya, pendiri madhab Imam Syafi'i adalah bernama Muhammad bin Idris ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi yaltaqi fi nasabihi ma'an nabi fi jaddihi Abdul Manaf, di mana nasabnya itu bertemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Wulida bi Ghazah sanata sita mi'ata khamsata asyrin di hijrati. Jadi beliau lahir di Gajah pada tahun 150 Hijriah. Jadi yang sekarang lagi konflik itu ya perbatasan Gajah. Nah, Imam Syafi'i itu lahir di sana. Wa humila ila Makkah, lalu beliau hijrah ke Mekah. Wa talabal ilma ala Syekh al-Imam Khalid bin Muslim al-Jangji, mufti Mekah. Pertama guru beliau itu adalah al-Imam Khalid bin Muslim al-Janji yang ada di Mekah, seorang mufti Mekah. Wal Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah guru beliau. Ya, karya Fudail bin Iyad itu ada salah satunya Asy-Syifa ya, mengenai tentang perjalanan Rasul ya, tentang zuriat Rasul juga, kisah tentang Isra wal Mi'raj itu karya beliau. Fudail bin Iyad, beliau juga selaku hakim. Tidak hanya mufti, juga hakim. Karena tidak sembarangan menjadi seorang mufti. Yang ketiga, guru beliau, guru Imam Syafi'i adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu kalau menyampaikan hadis itu udah kayak apa namanya? Kalau bahasa kita kayak makan kerupuk. Wah, saking hafalnya. Karena ada orang memang dia cepat hafalnya, ya, tidak mudah hilangnya. Ada orang itu lama hafalnya, juga lama hilangnya. Ada yang memang cepat hafalnya, cepat hilangnya, lama hafalnya, ya juga cepat hilangnya. Nah, ini apa namanya macam-macam di antara apa makhluknya Allah ya, terutama masing-masing ada kelebihannya. Ada yang memang ketika hafal itu memang sama sekali nggak bisa hilang, ada. Ini luar biasa nih. Makanya ada salah satu ustadz ya di Indonesia itu yang memang cukup luar biasa lah ya, apa namanya, jeniusnya gitu. Nah, Imam Syafi'i adalah tergolong imam yang memang ketika sudah hafal sesuatu itu susah hilangnya. Karena beliau sendiri pun di usia muda, di usia 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran, sudah hafid Al-Quran. Jadi ketika belajar ya bersama para imam, para guru-gurunya ketika beliau masih kecil, itu satu penyampaian Al-Quran dari gurunya oleh Imam Syafi'i langsung hafal dan tidak mudah hilang. Sehingga kerap kali ketika gurunya tidak masuk di salah satu majelisnya, itu beliaulah yang mengulas penjelasannya. Dan penerapan metode seperti ini sudah diterapkan oleh pesantren-pesantren di Nusantara kita. Jadi ketika yaitu siangnya itu masuk madrasah, malamnya ada session musyawarah. Yang musyawarah itu adalah mengulas pelajaran yang minggu lalu dan juga apa namanya musyawarahkan pelajaran yang akan diterangkan besok. Seperti itu. Nah, ini apa namanya di pondok pesantren itu seperti itu. Makanya kenapa lebih mudah memahami pelajaran. Sumarahil al-Madinah, lalu kemudian beliau di usia umur 12 tahun pergilah ke Madinah. Wa hafidal muwatta' kullahu fi ayamin muhayya'an nafsau li mulazimatil Imam Malik. Nah, saat itu beliau sebelum berangkat ke Madinah itu sebenarnya sudah hafal yang namanya kitab Muwatta yang telah disusun oleh Imam Malik. Kitab hadis-hadis ya, hadis-hadis sumber hadis yang beliau juga dapat dari ayahnya ya, Imam Malik bin Anas bin Malik.
itu di usia 12 tahun beliau Imam Syafi'i berangkat pergi ke Madinah, sudah dalam keadaan hafal kitab apa? Muwatta, kitab susunan hadis gitu. Dan sekarang bisa bapak-bapak dapatkan ya di toko-toko terdekat, terutama di online. Boleh pesan tuh Pak Ustadz kalau ada rezeki. Kitabnya namanya kitab Muwatta, kitab hadis yang bermadhabkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ada di salah satu ormas di Indonesia itu yang memakai madhab itu, ya, memakai madhab Imam Malik. Suma akhada an Imam Malik hatta sara alama tullabahu, dari sekian banyak murid yang paling menonjol adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau sudah hafal yang namanya kitab Muwatta yang telah disusun oleh Imam Malik. Itu juga kitab Muwatta itu kalau saya baca dari perjalanannya ya, itu yang telah didokumentasikan dalam bentuk film ya, dalam bentuk film-film gitu kan, fullnya itu sudah beberapa kali memang disalin lagi begitu, direvisi lagi. Lalu saat itu akhadhan ahlil Madinati wa Makkah ya, beliau ngambil ilmu dari ulama Mekah dan ulama Madinah begitu terus. Jadi haus ilmunya luar biasa. Walaupun memang maaf kondisinya biasanya kalau orang yang cinta ilmu, Allah ya, Allah kurangkan dari sisi duniawinya begitu. Kenapa? Karena Allah cemburu bahasanya. Jangan sampai ini duniawi ini menyibukkan dirinya sehingga akhirnya menghalangi untuk mencari ilmu begitu. Jadi wajar, jadi jangan sampai ini para ahli ilmu ini ya, kalau dalam proses perjalanan dia dikurangkan yaitu harta bendanya. Karena apa? Karena dia fokus mengabdikan dirinya untuk ilmu. Berbeda dengan ilmu yang memang tujuannya untuk ligodid dunia, tujuan dunia, pasti banyak dunianya, tapi mentok di situ. Begitu, paham di sini ya? Jadi bapak-bapak semua jangan sampai salah paham, ya kan? Katanya saya dengar di sini kalau ikut guru itu yang jelas pajeronya, kelihatan pajeronya. Satu itu yang saya pernah dengar, yang juga menjadi satu pertimbangan saya. Yang kedua, ya kan, kalau masih ngontrak jangan jadi imam ataupun pengurus masjid. Itu juga bagian yang kurang pas disampaikan. Karena salah satu syarat untuk menjadi imam, untuk menjadi pengurus masjid itu tidak ada di situ. Syaratnya masih ngontrak itu enggak ada. Dan ini cukup kontroversi, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita sikapi bersama. Kalau bisa jangan, itu membahayakan. Karena sudah ada masukan di telinga saya kan gitu, dia sampai sakit hati mendengarkannya, sehingga akhirnya ya udah saya bilang mohon maaf kan gitu, mohon ampuni makhluknya Allah, agar supaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, hatinya sehat-sehat saja, jangan begitu. Kembali kepada Imam Syafi'i. Jadi beliau kondisinya seperti itu, sama Imam Malik juga seperti itu. Jadi guru itu ada 3 kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. 1, guru yang memang pangkatnya itu tidak hanya guru, dia orang tua, aburu. Karena guru itu bapaknya rohani, dia tahu betul rohani seseorang. Terus juga tidak hanya bapaknya jasad. Jadi guru yang paling tinggi makomnya adalah tidak hanya beliau memberikan ilmu, tapi beliau juga memberikan hartanya untuk kebutuhan muridnya. Dia butuh apa, dia kasihkan, sampai yaitu biaya sekolahnya dia kasih. Inilah guru yang luar biasa. Pangkatnya paling tinggi ini. Makanya disebutnya Abuya. Bapaknya bapak Abuya. Jadi tidak hanya memberikan ilmu, ia juga memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Ini jarang sudah. Nah inilah kalau dalam bahasa Al-Quran itu udah fadlullah wasabikum bil khair, ya kan, isinya kebaikan terus ini orang. Hatinya sabar pasti. Kenapa? Ya kan, yang dia biayain, yang dia gratiskan,
malah tidak pernah ingat dengan yang memberinya. Ya kan, buru-buru ngucapin terima kasih, yaitu malah mencaci maki. Tapi sabar, ini cari ini gurunya. Selama masih ada guru yang seperti ini, insya Allah aman, lingkungan ini aman. Kenapa? Hatinya mulia. Karena apa? Keturunannya mulia. Jadi kalau orang keturunannya mulia, pasti hatinya mulia, jiwanya mulia, pemikirannya juga buru-buru punya pikiran jelek, buru-buru. Dia selalu yaitu teduh dan meneduhkan. Nah ini dicari dulu pokoknya. Dicari dulu sampai dapat gitu kan. Ini makom guru yang ketiga. Paling tinggi pokoknya. Yang pertama, yang kedua, ada guru ya kan, dia menggratiskan dalam proses ngajarnya ya, menggratiskan ya. Tapi dia tidak meminta sesuatu karena dia punya usaha. Ini yang kedua, ya kan? Karena apa? Dia tidak meminta sesuatu kepada muridnya, tapi dia bekerja. Dari hasil kerjanya itulah, yaitu dia makan, ya. Nah, terus dia dari hasil ngajarnya dia tidak, yaitu ngambilnya. Begitu. Ini keterangan di kitab Ihya. Silakan bagi seluruh pemirsa yang mau mencari, silakan dibuka di bab al-ilmu, ya, di bab ilmu. Terus juga di bab muta'alim yang belajar ilmunya, silakan. Yang terakhir, itu ada guru yang memang prosesnya sebagai seorang guru, dia ngajar dan mendapatkan upah dari ngajarnya tersebut. Itu boleh, bukan berarti nggak boleh, boleh. Kenapa? Wong buktinya sekarang yang privat bahasa Inggris jauh lebih mahal kok dengan privat Al-Quran ya, ya kan. Nah itu sebenarnya ya kalau menurut saya kurang bijak. Itu harusnya yang membawa ke surga, ya kan, membawa ke surga nih ya jauh lebih mahal ketimbang yang membawa ke duniawi gitu. Tapi ya sebenarnya tergantung niat ya. Mudah-mudahan bisa disikapi ini bahasa, jangan sampai nanti gagal paham begitu. Nah, Imam Syafi'i itu luar biasa, beliau sabarnya dengan kondisi yang serba sulit, ya kan. Ya, begitupun yaitu Imam Malik awalnya seperti itu, nah, lalu kemudian bertemu dengan kawannya namanya Sa'ad, ya, orang Mesir. Beliau kan orang kaya sehingga akhirnya dibantu setiap bulannya, ya kan, dikirimin uang dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu hatta sara summa akhadha 'an Imam Malik hatta sara 'ala mutalab wa akhadha 'an ahli al-Madinati wa Makkah wa ta'ahala lit fatwa wa fil khamisati 'ashra min umrihi. Beliau di usia 15 tahun itu jadi ahli fatwa. Tidak sembarangan. Seorang imam ya, seorang Imam Asy-Syafi'i usia 15 tahun, berarti kalau di kita kurang lebih usia SMA ya. SMP kelas 2. Beliau sudah yaitu menjadi ahli fatwa. Artinya apa? Jiwanya itu tua, usianya muda, jiwanya tua. Kenapa? Karena satu, jauh dari rasa ngeluh, jauh dari rasa sesuatu yang inilah namanya sisi orang sepuh. Cari tuh, ya kan. Nah, kita belajar dari sejarah orang-orang dulu, orang di mana keimanannya, ya kan, kuat, disesuaikan dengan keilmuannya. Kenapa kok demikian? Saya kasih tahu, contohnya saya kasih yaitu ibarah. Ketika kita ingin menjadi betul-betul sepuh, dilihat dari sisi makanannya. Yang kita makan, apakah makanan syubhat atau tidak. Selama makanan itu masih syubhat, masuk, nempel, ya kan, ke tubuh kita. Nah, ini diusahakan dibersihkan dengan cara apa? Istighfar. Dengan cara istighfar. Yang kedua, tobat setiap hari. Sehingga akhirnya kita tidak melakukan lagi. Kenapa? Agar supaya jiwa kita yang kita makan itu akan menjadi berkah. Sehingga akhirnya apapun ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara para guru-guru, para asatid, para kiai, para habaib, ya, masuk ke dalam diri kita semua. Nah, maka dari itu, sebagaimana perjalanan Imam Syafi'i sampai pada usia 15 tahun beliau menjadi ahli fatwa ma'rifati bi asy'aril Arab wa ulumil lughah. Sampai beliau itu alim tentang syair-syair Arab, tentang
apa namanya bahasa-bahasa yang Arab, ya, apa namanya itu? Sastra, betul. Jadi sastra Arab dia paham. Sampai kadang-kadang yaitu muncul. Nah, beliau juga salah satu termasuk orang yang bisa apa menebak kejiwaan seseorang. Kalau misalnya orang ini suka atau tidak suka sama dia tuh dia tahu begitu. Ketika ditanya sama kawannya, kamu masih katanya memahami atau mempelajari ilmu tebak menebak begitu? Enggak, katanya saya melihat aja dari apa psikisnya atau psikologi seorang gitu. Itu Imam Syafi'i. Jadi luar biasa beliau, hatta innal asmui akhirnya sampailah yaitu kepada apa namanya negeri Yaman. Beliau juga belajar kepada Imam Mutarrif bin Mazan, wa Hisham bin Yusuf Al-Qadi, wa Umar bin Abi Salamah, wa Yahya bin Husan, sampai yaitu banyak guru-guru yang beliau apa namanya ambil ilmunya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita belajar tidak boleh satu guru, ya. Kenapa? Karena kalau satu guru saja biasanya orang tersebut apa ya Ustaz namanya fanatik ya, fanatik ya, taklid buta atau fanatik buta. Nah, diusahakan kita belajar sama siapapun, sebagaimana saya belajar berhenti merokok sama orang yang memang sudah berhenti merokok, kan gitu, boleh toh, boleh kan gitu. Jadi saya ambil sekiranya, oh ya ini manfaat nih bagi saya nih orang, yaitu bisa diambil manfaatnya, bisa diambil contoh, kan gitu. Kan bapak-bapak sendiri tanpa disadari bahwa saya juga lagi belajar sama bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini kan. Umumnya pada masyarakat di sekitar, oh ya ini orang tulus nih kan gitu, susah nih carinya nih yang begini, saya niru kan gitu. Begitu Pak Haji, ya kan. Jadi tidak boleh membatasi diri, nggak boleh gitu. Kita belajar nih sama orang, ini sepertinya sulit nih kan gitu, apa namanya nyarinya nih, ya udah saya belajar begitu caranya, begitu caranya gitu. Dan setelah kita dapat manfaat dari itu, kita doakan orang tersebut, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kan gitu, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, seperti itu. Jadi jangan sampai yaitu datang di suatu tempat terus ada yang pinter, wah ini saingan gua ini. Jangan. Itu pasti apa namanya 101% bukan orang mulia. Kenapa? Hatinya kurang bagus kok. Ya kan? Kalau hatinya bagus gak begitu, malah dukung. Kalau ada orang berbuat baik didukung, ini mah malah apa namanya? Apaan paling juga begini, wah paling juga pencitraan. Saudara-saudaraku, alladzina yunfikuna, ya, alladzina yunfikuna fi apa namanya? Fis-sarra'i wad-dharra, alladzina yunfikuna bi amwalihim fin nahar, apa fil laili wan nahar bisri walaniyah ila akhiri. Seperti itulah redaksinya. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya baik siang maupun malam dengan cara sembunyi-sembunyi dan juga dengan cara terang-terangan. Empat hal caranya itu. Malam saya sedekah, siang ya kan, kadang saya sembunyi-sembunyi, kadang saya terang-terangan. Quran itu yang kita amalin, ya kan. Anda semua yang diem tapi yaitu berpenyakitan, paham tidak? Ya kan, kita ini nyontohin itu ayatnya. Jadi orang sedekah itu 4 kali, ada siang, ada malam, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Yang terang-terangan ya kita lakukan, yang sembunyi-sembunyi kita lakukan, paham tidak? Nah, ini jangan grubel aja ya kan, nggak bisa berbuat, akhirnya apa ngomongnya di belakang kan begitu. Ya udah, kapan lagi, ya kan? Karena apa? Hidup adalah perbuatan. Nah, maka dari itu yuk kita ambil pelajaran orang-orang zaman dulu, ya kan. Ini kita meneruskan saja sekarang. Ya, mungkin bentuknya sekarang Barul Magfiro, aktor-aktornya ya beda, tapi rasanya ataupun nuansanya sama seperti zaman dulu. Jangan sampai hilang ya ahli sunnah wal jamaahnya, jangan sampai hilang yaitu kerukunannya, jangan sampai hilang apa sih namanya kekompakan kita, silaturahim kita, gara-gara satu hati yang kotor, pikiran yang kurang bersih. Ingat, kalau ada orang yang memang membuat provokasi di tengah-tengah kita, masyarakat kita nih,
sehingga akhirnya menuntut kita untuk membenci satu dengan yang lainnya. Langsung cut saja, Pak. Kenapa? Karena nggak baik. Karena nggak baik itu tidak mewariskan, tidak dapat diambil ilmu dan manfaatnya, gitu ya. Kita terus di sini adalah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi karena sangat seru perjalanan beliau itu. Imam Syafi'i luar biasa, dari mulai yang nggak punya apa-apa sampai yang punya segala-galanya, dan itu pun yaitu diberikan totalitas kepada semuanya, kepada umat gitu. Jadi kalau udah dapet nih rezeki, udah langsung keluarin juga. Jadi betul-betul beliau tuh mewarisi apa namanya, akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu, artinya itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita dapat apa namanya, mengambil ilmu dari beliau. Sampai detik ini manfaat ilmu beliau Imam Syafi'i masih berasa di kita. Sampai kita sholat juga sampai saat ini masih pakai witir, masih pakai kunut, ya kan, baik di dalam sholat subuh ataupun di witir ketika di bulan suci Ramadan, itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Maka dari itu kita kirim Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua, ilmu kita semua bermanfaat baik di dunia sampai di akhirat. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa liqad hajatina wa hajatikum wa li arwahi amwatina wa amwatikum, khususan ila roh Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qaddasa sirrul. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Saya tutup dengan bahasa dari beliau, ya. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi, ya. Satu orang ahli fikih, ya, pandai dalam agama, yang hidupnya hati-hati wara, maka ini jauh lebih ditakuti daripada apa namanya 1000 orang ahli ibadah oleh syaitan. Jadi satu orang ahli fikih, fa inna faqihan wahidan mutawari'an, satu orang ahli fikih yang mutawari'an, hidupnya hati-hati, ya, asyaddu 'ala syaitan, lebih ditakuti oleh setan, ya, ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.